Udah mulai. Rekam aja. Terserah mau di mana. Pokoknya terserah. Sama ini. Apa nampak bapaknya macam mana? Nampak teman bapak boleh. Tapi kerja pas ada yang ngomong rekam. Bapak ngomong rekam. Diharapkan ke yang ngomong ya. Yang sekarang nggak apa soal semua kan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang panas ya. Panasnya satu ini. Tapi tidak mengurangi semangat kita belajar. Semangat tidak belajar di sini. Semangat tidak belajar di sini. Semangat, semangat. Semangat belajar di sini. Semangat. Kalau di TNI, di kepolisian, kalau tidak semangat, di soal semangat ya semangat. Semangat. Jadi kalau kita punya semangat, maka semangat punya. Sekali lagi semangat di sini. Semangat. Walaupun pasok, tetap semangat. Jadi teman-teman semua, kita belajar kali ini belajar apa nih? Perancangan pembangunan. Makanya saya berjanji kita mulai masuk materi ya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu perancangan pembangunan? Ada yang pernah belajar? Atau pernah membaca dulu bukunya? Apa itu perancangan pembangunan? Biar kita aktif, saya tanya dulu ya. Mulai dari pinggir, apa itu perancangan pembangunan? Apa? Namanya Masnya? Dani. Jadi kalau orang tanya apa perancangan pembangunan? Ini apa? Hah? Belum tahu. Menurut Dani aja. Ada kata perancangan, ada pembangunan. Perancangan itu apa? Pembangunan apa? Perancangan pembangunan itu konsep awal dasar untuk membuat sebuah pembangunan. Untuk membuat sebuah pembangunan. Jadi udah membuat konsep terus. Jadi mengungkapkan bahwa konsep awal untuk membuat sebuah pembangunan. Buat tujuan. Ini bagus sih. Terus sebelah belakang. Suatu proses, Pak. Proses apa kira-kira? Proses. Proses untuk menuju lebih baik, ya. Terus layar kamera. Kamera dari dulu. Kapan-kapan? Untuk membangun sesuatu yang lebih sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Oke. Di sini Bapak memberikan demokrasi ya. Tidak ada kebebasan, tidak ada pendapat itu yang tidak dihargai. Semua orang bisa menunjukkan pendapatnya. Bisa searching dulu di internet atau punya pasif sendiri ya. Jadi memang pembelajaran itu perlu namanya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya, tidak boleh dibatasi. Jadi semua pendapat kalian adalah pendapat yang menurut Bapak baik semua. Terus yang lagi, mana yang cewek? Tanya siapa namanya? Devian. Devian. Apa itu menurut Devian? Pembangunan yaitu suatu proses untuk merancang sesuatu untuk membangun demi tercapainya tujuan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu rencana, dan pengendalian suatu rencana. Dan terakhir adanya evaluasi dalam suatu rencana pembangunan. Kalau Bapak tanya nggak lihat dari sana. Kalau Bapak tanya ini nggak lihat teksnya bisa nggak? Jadi itu diingatkan konsep. Jadi konsep itu macam-macam tuh.
di jaringan apa tadi itu punya masing-masing ini pendapatnya. Ada yang pendapat yang dibagikan, kemudian ada pendapat yang masih belum dibagikan. Kalau pendapat yang sudah dibagikan itu namanya ilmu. Ilmu itu dasarnya teori. Sebelum terjadinya teori ada namanya filsafat. Filsafat itu bagaimana proses kita berpikir nih. Kita memikirkan misalkan apa yang berencana. Jadi filsafat itu bermulai dari kita berpikir dulu. Ketika filsafat telah menjadi sebuah baku, maka disebutlah teori. Karena baku itu orang menerima semua nih. Si A menerima konsepnya seperti itu. Dia menerima sesuai dengan apa yang dikatakan penelitian. Kebiasaan. Maka kalau orang semua sudah menerima semua, maka dia baku. Itulah disebut dengan ilmu atau teori. Sebelum dia menjadi sebuah teori atau ilmu, maka dia menjadi namanya filsafat, cara berpikir. Itu konsep ilmu. Maka konsep ilmu itu sebelum menjadi seperti itu, maka dibebaskan aja berpendapat. Dibebaskan aja cara berpikir. Jadi tidak ada namanya batasan-batasan. Karena ilmu itu nanti akan dibantah namanya ilmu. Ketika ilmu dibantah ada namanya ilmu baru. Ilmu yang lama ini dibantah. Maka muncullah teori yang baru. Teori yang baru menggantikan teori yang lama. Maka ilmu itu terus bergulir. Itu konsep ilmu. Ilmu konsep teori, konsep kita belajar di akademik. Itu cara berpikirnya. Berarti di sini tidak ada namanya pembatasan untuk berpikir ya. Silakan kalian menggunakan, mau kalian lihat teks atau menurut pendapat kalian. Jadi berusaha untuk berpendapat ya. Jangan Pak saya nggak tahu. Sekarang nggak lagi namanya gitu. Sekarang kita harus menggunakan pendapat. Walaupun dimanapun kita harus tetap berpendapat. Nanti ketika kita berargumen, bisa jadi kita berargumen ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita meyakinkan klien kita atau investor kita, kita menunjukkan Pak pendapat saya seperti ini untuk baiknya. Artinya kita melatih diri kita untuk menunjukkan pendapat. Karena oke, pendapat itu diberikan kebebasan dilindungi oleh undang-undang. Itu cara kita mulai berpikir dalam pelajaran ini ya. Silakan ya, semuanya. Banyak. Apa itu perancangan pembangunan? Apa baca aja? Masih terkenal itu baca aja. Biar nanti ingat ya. Itu rangkaian proses untuk mencapai tujuan. Beda. Beda. Banyak benar ini. Saya satu proses atau upaya dilakukan oleh orang atau individu untuk mendapatkan tujuan organisasi baik perusahaan dengan dapat diwujudkan melalui serangkaian sebuah rencana. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan atau program penggunaan suatu pembangunan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan keadaan yang lebih baik secara efektif dan efisien. Jadi walaupun ini lebih komplit, si tadi komplit juga, tapi secara tidak langsung ada perbedaan konteks ya. Itu namanya perbedaan. Jadi konsepnya berbeda-beda tapi sebenarnya hampir sama. Silakan ini. Menurut saya, perancangan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan Oke. Nah, tujuannya untuk sampai masyarakat itu sejahtera ya. Makanya perencanaan pembangunan adalah rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan seperti peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya yang bertujuan untuk mendukung
Ulangi lagi. Perencanaan pembangunan mengarah ke proses mengenai penggunaan sumber pembangunan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Makan ceweknya. Buat. Perencanaan pembangunan ialah suatu proses pemikiran dan penentuan untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan atau tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka yang panjang atau jangka menengah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Maksudnya Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pemikiran untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. oke. Laki-laki. Perencanaan pembangunan diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa dan dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang telah ditetapkan dan masa yang akan datang. Siap. Terakhir, silakan. Perencanaan pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi kalau saya menangkap ya apa yang kalian kemukakan, ada proses ya. Kemudian ada sasarannya, bagaimana masyarakat itu sejahtera ya. Kemudian ada melakukan perencanaan dari awal, kemudian melakukan review kembali apa yang telah direncanakan, kemudian mencapai untuk sasarannya seperti apa untuk perencanaan. Tapi kalau kita berbalik dari perencanaan pembangunan, yang namanya pembangunan dulu kita kaji ya. Pembangunan berarti istilahnya dari kata bangun ya. Bangun itu yang tadinya tidak ada harus ada. Misalnya kita bangun ini, membangun rumah. Kira-kira rumahnya itu ada dulu apa tidak ada dulu? Tidak ada dulu baru ada. Kalau kita beli rumah, kemudian kita rehab, berarti rumahnya ada kan? Ya. Kira-kira disebut pembangunan tidak? Enggak. Hah? Disebut pembangunan tidak? Tetap disebut pembangunan. Jadi melanjutkan pembangunan. Nanti kegiatannya membangun juga. Jadi pembangunan itu berkelanjutan. Dari nol misalkan, dari nol rumah tadi tidak ada, tanah kosong saja. Tiba-tiba bangun. Nah, itu pembangunan. Itu pembangunan. Jadi dia membangun dari awal. Sama kayak negara Indonesia ini, kira-kira yang membangun Indonesia ini siapa kira-kira? Yang membangun negara kita ini? Hah? Coba pikirkan. Saya kasih dulu. Pertama, penjajah Belanda, Jepang, terus siapa lagi kita dijajah Inggris, Spanyol. Mereka membangun Indonesia nggak kira-kira? Hah? Atau sebelum kita balik ke zaman penjajahan ada namanya kerajaan. Kira-kira mereka melakukan pembangunan tidak? Hah? Jadi titik awal itu bagaimana suatu masyarakat berkumpul, kemudian dia menentukan arah kehidupannya, mulai dari sistem kerajaan. Kerajaan itu dia membangun sebuah kerajaan, bagaimana kerajaannya menjadi luas. Kenal kerajaan Gajah Mada? Majapahit? Kenal? Bagaimana filosofinya menyatukan Nusantara kan? Dia membangun bagaimana luas wilayah Majapahit ini mencapai Nusantara. Sehingga Majapahit itu juga melakukan perencanaan pembangunan. Benar nggak kira-kira? Kemudian data apa? Negara-negara yang tadinya sebenarnya ingin dagang sebenarnya, tujuannya ingin dagang. Kayak Belanda itu namanya VOC, ini bukan negara ya, datang ini namanya VOC, sebuah perusahaan. Perusahaan pertama kali di dunia ini namanya VOC. Dia perusahaan dagang, jadi rempah-rempah,
datang ke Indonesia hanya untuk berdagang yang tadi. Namanya perusahaan VOC itu. VOC itu perusahaan pertama di dunia. Jika bakal perusahaan di dunia ini namanya VOC. Betulah dia. Datang ke Indonesia membuat sebuah perdagangan. Namun ketertarikan terhadap negara kita, sumber daya alam di Indonesia ini, kalian tahu Pak, betul nggak tinggal di Indonesia? Kenapa betul? Kaya ya? Kaya sumber daya alam. Kita ini ada minyak, ada tambang batu bara, ada boksit, ada tembaga, ada emas, ada namanya juga uran nuklir ya. Dari sisi kelautan kita banyak namanya ikan ya, ikan kita tinggal ambil aja gitu kan, nah yang kita kan bawa tiba-tiba pot ikan. Ada istilah kata apa namanya tanam apa? Tanam tinggal langsung tumbuh kan? Ada nyanyian tuh. Jadi kekayaan alam kita ini luar biasa. Jadi tadinya VOC itu melihat negara kita itu dia ingin memiliki. Bertransformasilah kerajaan Belanda itu datang ke Indonesia. Mulailah Belanda itu membuat sebuah pemerintahan yang ada di Indonesia, namanya Kerajaan Hindia Belanda ya, Hindia Belanda. Apakah mereka melakukan pembangunan? Kira-kira terhadap Indonesia? Melakukan pembangunan. Kereta api itu dibuat Belanda di Jawa. Yang membangun kereta api itu Belanda. Tapi caranya yang tidak bisa diterima itu kan namanya invasi, menjajah. Ketika sesuatu yang tidak baik dengan cara yang tidak baik memaksakan, maka sifatnya itu penjajah. Kalau ada pemerintahan yang memaksa otoriter, sama kata Bung Karno, nanti ke depan yang menjajah kamu itu bangsa sendiri. Nanti kalau pemerintahnya otoriter, pemerintahnya memaksakan, maka dia bisa jadi sebuah penjajah ya. Tapi dia membangun sebenarnya. Negara yang memaksakan kecuali itu membangun sebenarnya. Kayak Belanda itu memaksa dia. Apa namanya itu istilahnya? Kerja rodia, kerja paksa. Kita dipaksa untuk bekerja. Tapi dia membangun. Jadi kalau tidak ada Belanda itu tak akan jadi kereta api dari Jakarta sampai ke Surabaya itu. Bayangkan dulu kalau nggak dipaksa itu kamu mungkin ada transportasi seperti itu. Tapi karena penjajah itu sekarang banyak di Jawa itu menikmatinya transportasi itu. Jadi pembangunan itu tetap dilakukan, mulai dari titik nol, belum terjadi peradaban manusia, kemudian manusia tadi membangun, menciptakan namanya klan atau kumpulan, kemudian kumpulan tadi membuat suatu masyarakat, dia membangun. Jadi perancangan pembangunan itu ibaratnya kalau kita terusin dari titik nolnya, kita tidak tahu persis kapan dimulainya. Yang jelas pastinya ketika ada masyarakat berkumpul dan menyatukan tujuannya yang sama, maka dia telah melakukan rancangan pembangunan. Kalau kita sekarang apa namanya? Pembangunan apa namanya? Kita itu melanjutkan pembangunan. Kemudian merdekalah kita dari Belanda diperaturan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kita disebut negara yang independen. Independen artinya negara yang merdeka, yang bebas mengatur dirinya sendiri. Itu karena kesamaan keinginan kita bersama ya untuk mengikat diri menjadi suatu negara, namanya negara Indonesia. Awal-awal Bung Karno itu dia sangat disegani ya. Politiknya itu kalau kita berbicara perancangan pembangunan ini tidak lepas dari unsur sejarah ya, tidak lepas unsur sejarah. Sejarah pun kita harus ingat. Ingat nggak kalian baca sejarah di SMA?
Ada pelajaran kah? Siapa yang suka belajar sejarah? Anda tidak pernah belajar sejarah ya? Ustaznya, padahal kalau saya, dulu kan saya bosan juga belajar sejarah. Harus mengamalkan ilmunya, mengamalkan siapa tokoh-tokohnya, apa yang terjadi. Sebuku kita harus ngapalin. Tiba-tiba keluarnya kan gak baca ya pertanyaannya. Kecil nih ya. Jadi gak semangat kan? Tetapi kalau sejarah itu kita pelajari, ternyata sangat bermanfaat. Kejadian kita hari ini tidak lepas dari kejadian masa lalu. Yakin nggak kalian? Ada hubungan nggak? Kita berdiri di sini, bisa belajar di sini, ada kejadian di masa lalu nggak kira-kira? Bisa kalian sebutkan kejadian masa lalu apa? Kejadian masa lalu apa? Pertama, Sumpah Pemuda. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, kita tidak bisa menggunakan dialek ini, bahasa Indonesia. Ancur, ada yang masih kerja, ada yang masih kawul, kira-kira. Yang aneh, satu ngomong kawul, satu ngomong kerja, satu dia selatan, misalkan. Kira-kira bagaimana seperti itu, kira-kira? Jadi kejadian kita di saat ini karena ada kejadian di masa lalu. Kita jangan lupakan sejarah atau jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah namanya jas merah. Kata Bung Karno, jangan lupa terhadap sejarah. Jadi balik dari kuliah ini, coba cari-cari di YouTube tentang sejarah. Kalau kalian runtutkan nanti, ketika kalian terjadi peristiwa-peristiwa, sejarah ada hubungannya. Kira-kira mau belajar sejarah tidak? Saya dulu tidak suka sejarah, tapi ketika saya saat ini bisa dipikir, menarik sekali sejarah. Sejarah itu sangat menarik. Kalau kalian perhatikan di Bank Indonesia, namanya Bank Indonesia, tahu kalian Bank Indonesia? Tahu Bank Indonesia? Apa itu Bank Indonesia? Tahu Bank Indonesia apa? Bank Indonesia. BI. Pusat dan segala bank. Tahu nggak jika bakal Bank Indonesia itu siapa yang bikin? Orang Indonesia apa orang Belanda? Hah? Orang Indonesia apa orang Belanda? Hah? Jadi direktur pertama kali Bank Indonesia itu orang Belanda. Direktur yang menjabat di Bank Indonesia itu namanya orang Belanda. Sebelum namanya Bank Indonesia namanya Japanese Bank ya. Japanese Bank. Berarti orang Belanda itu membangun bank di Indonesia. Apa dia melakukan pembangunan? Jadi dia itu, jadi historis kita tidak bisa ditarik. Kita tarik semua. Jadi kalau kalian membaca di situs Bank Indonesia, Belanda itu bukan disebut penjajah. Kira-kira kalian Belanda itu tidak disebut penjajah. Kenapa tidak disebut penjajah? Kenapa Bank Indonesia di situsnya, kalau kalian cek di situsnya Bank Indonesia, Belanda itu tidak disebut penjajah. Kalau kita didoktrin di bangku kuliah, penjajah itu Belanda. Nah, kenapa nih? Kira-kira kenapa nih? Hah? Ada yang tahu nggak? Karena yang dirikan Bank Indonesia kan Belanda. Maka di institusi keuangan Bank Indonesia itu karena sejarahnya itu mereka punya ya. Nggak ada namanya orang Belanda ini bukan mereka Belanda kan? Tapi penjajah kan? Yang namanya ekspansi. Belanda itu melakukan ekspansi negara-negara yang melakukan ekspansi. Maka di Bank Indonesia enggak tunjukkan Belanda sebagai negara penjajah yang melakukan ekspansi. Karena pendidikan namanya Belanda tadi. Makanya nggak mau disebut Belanda penjajah. Ketika ditarik sejarahnya sampai Bank Indonesia menunjukkan historisnya, maka Belanda bukan penjajah, namanya ekspansi. Tapi di doktrin kita kalau kuliah itu penjajah.
Kalau kita komen-komen aja ya, komen-komen, oh nggak ada kupas politik, nggak ada kupas ini, maka kita telah melupakan sejarah. Kita telah melupakan sejarah. Jadi kita hanya berpendapat aja. Indonesia nggak ada politiknya, ngapain? Kalau urusan olahraga, maka kita melupakan sejarah. Ketika kita berkomen seperti itu, maka kita melupakan sejarah. Tahu nggak kemerdekaan Indonesia ini yang pertama kali mengakui Indonesia itu merdeka siapa? Hah? Siapa kira-kira? Negara yang pertama kali mengakui Indonesia itu sejarahnya adalah negara Palestina. Bayangkan, kita mau merdeka tidak ada yang ngakuin, tapi tiba-tiba ada Palestina. Waktu Palestina belum dijajah. Palestina yang merdeka. Kita ngomong asal-asalnya, oh untuk bola kita nggak ada hubungannya politik sama ini, maka orang itu telah merupakan sejarah. Tapi kita boleh pendapat masing-masingnya, itu perbedaannya. Tapi ketika dia berbicara tidak ada unsur sejarahnya, maka dia berpendapat juga. Olahraga politik. Tapi kalau dia melihat sejarah, dia tarik semua sejarah, maka dia nggak mungkin akan berbicara. Sama kayak kita berbicara tentang perancangan pembangunan ini, tidak bisa lepas dari belajar sejarah. Tidak bisa lepas dari sejarah. Itu namanya rancangan pembangunan. Kemudian di perancangan pembangunan itu, kalau kita memasuki materinya, ada namanya sistem kapitalis, ada sistem sosialis, ada sistem campuran. Pernah nggak kalian mendengar itu? Pernah? Di mata kuliah yang lain? Ada. Sekarang siapa yang tahu apa itu sistem kapitalis? Ketika kita ngomong kapitalis, sosialis, campuran, tidak lupa ini sejarah. Kira-kira pasti ada buku sejarah. Siapa yang tahu tentang kapitalis? Saya namanya yang pegang kamera. Bro. Kira menurut Masnya apa tuh sistem kapitalis? Sistem kapitalis yaitu yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Oke, siap. Banyak yang apa itu kapitalis? Perekonomian yang meningkatkan peran kapital, modal, dan kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Oke, ada modal ya? Gerakan modal. Karena kapital itu modal. Manusia kapital itu modal. Yang namanya is itu pemahaman. Yang ada misalkan kata-kata yang ada ujungnya is itu namanya pemahaman. Pemahaman tentang menggunakan modal. Ini namanya kapitalis. Ada yang lain? Banyak itu. Apa itu kapitalis? Ya, benar. Ini kan kebebasan penuh ya, sama kayak siapa namanya mas? Bernos, Pak. Bernos. Bernos, nama Bernos. Tuh, belakang, apa itu kapitalis? Itu kapitalis tuh. Nah, kira-kira ada nggak orang yang ngomong gitu? Sistem yang menyerahkan kebebasan kendali Hah? dari pekerja pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Memberikan kendali kebebasan kendali pada pihak swasta. Jadi hampir semua sama itu kapitalis. Kemudian apa tuh
sosialis? Ada yang tahu sosialis? Hah? Kebalikan itu apa? Negara mengatur secara penuh sistem perekonomian. Kemudian apa itu campuran? Sistem campuran. Sebelum kita memahami itu, kita balik lagi sejarah. Sejarah namanya terjadinya revolusi industri di Eropa, di Jerman, di Prancis, di Inggris. Di Jerman, di Inggris, di Prancis. Jadi terjadinya namanya revolusi industri. Orang yang melakukan revolusi industri adalah orang yang mempunyai modal. Dia mempunyai modal, dia mempunyai kemajuan teknologi, maka dia membuat suatu pabrik. Suatu pabrik, majulah negara-negara Eropa, muncul revolusi industri, ada semakin tenaga uang, muncul perusahaan-perusahaan yang membuat tadinya kendaraan itu dari kuda, muncul kendaraan beroda 4 ya. Kemudian banyak lagi industri-industri yang lain. Inilah yang disebut dengan sejarah tadi. Munculnya namanya revolusi industri. Ketika ada namanya revolusi industri, pasti itu ada namanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi tadi karena adanya orang yang punya modal yang kuat. Modal yang kuat. Jadi terjadilah namanya kasta ya, kasta. Kasta, terjadi kasta. Ada masyarakat yang di bawah, ada buruh, kemudian ada yang masyarakat yang di atasnya. Ibaratnya kalau yang punya cukupan ekonominya ya, yang menyerahkan di level, misalkan di suatu perusahaan dia mempunyai level manajerial ya. Kemudian ada kasta-kasta lagi sampai puncaknya. Muncullah ketika suatu ekonomi tadi revolusi industri ini yang namanya apa namanya? Karena pengen tumbuh terus usaha tadi, dia meng-hire buruh ya. Karena buruh ini hak-haknya disampingkan. Karena usaha tadi ingin membuat produk yang banyak gitu ya. Di sisi lain buruh-buruh diperas gitu, diperas. Ada dari Afrika, imigran datang ya, kerja. Di sisi lain, yang namanya teknologi merupakan ini sektor pertanian. Di Eropa itu karena mulai namanya industri, pertanian ditinggalkan. Maka petani tadi ini dia mengalami masalah ya. Mengalami masalah, maka buruh petani itu demonstrasi besar-besaran. Kenapa terjadi situasi ekonomi seperti ini ketika terjadi revolusi industri? Maka bergeraklah buruh dan tani. Buruh dan tani inilah menganggap orang yang pemodal besar itu menganiaya mereka, membuat mereka kesulitan. Ada beranggapan ini namanya kapitalis, maka kita disebut sosialis nih, kaum sosialis, kalau buruh tani ya, buruh tani. Mas, apa perkembangan pemikiran ini berkembang ke Uni Soviet. Uni Soviet yang istilahnya yang membawa teori ini namanya Merkantilisme. Merkantilisme tentang konsep sosialis. Ada konsep kapitalis, ada konsep sosialis. Inilah bermulanya. Kenapa ada namanya kapitalis, kemudian ada sosialis. Nah, pecah perang dunia. Pecah perang dunia. Perang dunia pertama itu siapa-siapa kira-kira? Perang dunia. Amerika udah masuk belum perang dunia? Masih nggak sejarah? Amerika udah masuk belum perang dunia pertama? Belum ya? Belum. Perang
dunia pertama itu tidak lepas juga dari sistem sebelum adanya negara-negara. Dulu ada namanya kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol itu memperluas kerajaannya sampailah kita ini mirip sama orang Cina. Kita ini sebenarnya Mongol ini ras Mongol ya. Mongol itu memperdalam, mengekspansi suatu daerah-daerah. Jadi kita ini sama Cina itu semua sama sebenarnya rasnya. Ras orang Mongol. Orang Mongol. Yang namanya mereka menaklukkan suatu daerah-daerah. Menjadi apa? Mengekspansi ya, sekarang mengekspansi. Menaklukkan. Nah, menaklukkan inilah ketika adanya namanya Jerman, adanya Prancis, adanya dia masih terbawa namanya ekspansi tadi. Untuk negara yang kuat itu negara yang bisa menaklukkan wilayah yang lain ya. Maka dia harus menyerah, menundukkan negara-negara yang lain. Dia harus menguasai wilayah. Nah, konsep ini sebenarnya jauh sebelum adanya suatu negara. Jauh sebelum adanya suatu negara. Sebelum jauhnya ada suatu negara, mereka itu ada doktrin untuk menjadi negara yang kuat itu harus menaklukkan wilayah-wilayah, harus kuasai di dunia. Menaklukkan. Maka konsep tadi timbullah karena ada revolusi industri, kemudian bisa membuat tank, bisa membuat bahan peledak. Maka kalau ada negara yang tidak mau diserang, dia melawan. Ketika ada negara yang tidak mau ditaklukkan, dia melawan. Pecahlah namanya perang dunia pertama. Perang dunia pertama antara siapa? Jerman. Bulgaria. Ada yang namanya Jerman. Karena Hitler, lihat Hitler, dia pemimpinnya, pemimpin Nazi Jerman. Nazi itu. Si Hitler ini sebenarnya dia nggak mau perang. Hitler ini nggak mau perang. Dia katakan dia membuat surat pernyataan. Yang namanya revolusi industri kan gini. Setiap negara itu memiliki negaranya, maka dia harus membuat persenjataan. Prancis membuat senjata, Inggris membuat senjata, Italia membuat senjata. Semuanya membuat senjata, semua membuat senjata. Si Hitler ini ngomong, kalau kalian membuat senjata, maka akan terjadi peperangan. Maka kita harus ini, kita tidak boleh lagi membuat senjata, bahaya. Dia udah lagi kita berdamaian, jangan membuat senjata lagi katanya, bahaya. Si Tuhan tadi, dia pemimpin Nazi. Dia udah ngomong, jangan membuat senjata, bahaya nanti ke depan. Tapi nggak ada yang setuju sama si Tuhan ini. Maka Hitler yang namanya revolusi industri ada di Jerman dan di Prancis, Inggris, dia kuat sekali dia. Dibuatnya banyak-banyak nih senjata. Setelah dibuatnya senjata banyak-banyak, dia yakin dia nyerang duluan. Pecahlah perang dunia pertama. Karena konsepnya tadi apa? Ekspansi. Ini menaklukkan wilayah-wilayah yang lain. Karena ada pengaruh dari sebelum munculnya suatu negara, dari kerajaan-kerajaan koloni-koloni. Karena dulu seperti itu, harus melakukan suatu wilayah. Kalau kalian buat main Empire ya, PS dan komputer, nah seperti itulah munculnya. Kan kalau kita main Empire kan, lakukan wilayah ini kan. Pernah main Empire? Tidak di sini. Nggak pernah? Tidak. Belum tahu Empire? Tidak tahu, baru dengar. Main apa tuh kira-kira? Baru dengar. Baru dengar. Kalau sama saya dulu Empire dulu, yang kuliah dulu. Sudah bayar ya. Jadi seperti itu. Jadi ada konsep seperti tadi. Tapi ketika perang dunia muncul, ada sebuah negara yang maju besar, tapi dia tidak ikut perang dunia.
Negara apa itu? Kira-kira negara siapa itu? Dia negara yang maju besar teknologinya, tapi dia tidak terlibat perang. Hah? Negara mana kira-kira kalian tahu? Hah? Bukan, Amerika. Amerika itu perang dunia pertama dia tidak masuk. Tapi dia ini ilmuannya monoklir. Tahu nggak? Albert Einstein. Hah? Membuat senjata pemusnah massal nuklir. Albert Einstein. Kemudian yang menciptakan teknologi penerbangan siapa? Di Amerika. Menciptakan teknologi telegram siapa? Di Amerika. Jadi mereka ini negara yang tidak terlibat perang, teknologi maju, melihat negara-negara tadi hancur. Jerman tadi karena dia udah ngomong jangan perang, kan? Lepaskan senjata. Tidak ada yang mau, tidak ada yang setuju. Akhirnya dia buat besar-besaran, dia nyerang duluan. Diserang duluan, tidak ada negara lain. Sampai ada yang menyerang Uni Soviet. Uni Soviet itu enggak, ibaratnya dia itu enggak mau perang sebenarnya. Tiba-tiba diserang. Tiba-tiba diserang. Uni Soviet itu orang yang mau perang, tapi negara yang diserang. Uni Soviet. Jerman tadi kan udah perang, nakutin mana-mana, negara-negara mana-mana di Eropa ya, ditakutin semua. Terakhir kamu nakutin Uni Soviet. Namun kekalahannya karena dia udah ibaratnya udah full total. Serangannya itu udah full total. Ketika full total, ketika ada negara yang lebih kuat lagi, dia kekalahan. Dia tidak mampu menambah pasukan lagi kan. Dia udah kekalahan. Ini ibaratnya dia udah full, nggak bisa membuat kapasitas perangnya lebih besar lagi kan. Karena senjatanya udah digunakan semua, udah hancur kemana-mana. Jadi pas mau menyerang Uni Soviet, dia kalah, mundurlah Jerman. Itu. Kekalahan Jerman juga ditaksirkan dengan ini. Orang beranggapan nggak bisa seperti ini. Kalau perang ini hancur semua, saudara ya. Akhirnya ada niatan dari pemimpin-pemimpin yang ada di Jerman. Ini otaknya perang ini, si Hitler ini. Hitler ini yang harus kita matikan ini. Akhirnya Hitler ini mau dibunuh. Hitler ini mau dibunuh sama orang yang di Nazi tadi. Tapi negara Jerman ini kalah mulai membunuh maksudnya, dan yang memperluas wilayah mulai diambil semua nih. Akhirnya kalah. Karena situasi yang berbalik, si Hitler ini di dalam sejarahnya itu dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri sama istrinya. Dia mati karena bunuh diri dalam sejarahnya. Tapi ada juga sejarahnya mengatakan dia tidak mati, dia masih hidup, tapi dianggap mati. Itu sejarahnya, namanya kontroversi ya. Konspirasi ya. Konspirasi. Istilahnya namanya konspirasi. Jadi itu tadi akhirnya Jerman kalah. Tapi ada nih si Amerika tadi tidak terlibat perang. Ada pemahaman yang lain. Pemahaman yang lainnya ada negara Jepang nih. Jepang ini teknologinya canggih juga yang di Asia. Jepang ini nyerang yang mana wilayah kekuasaan misalnya di Belanda, Indonesia. Dia mau direbut dalam Jepang. Hampir kalah semua negara-negara lain ini sama Jepang. Hanya orang Eropa ini karena wilayahnya hampir didiami oleh Jepang. Inggris ini minta Amerika ikut andil di perang dunia kedua ini untuk menghentikan Jepang ini. Karena teknologi yang bisa nyalain Jepang ini Amerika yang punya. Yang punya pesawat itu Amerika, Jepang pun punya pesawat.
nisan. Yang keluar dari Indonesia tidak lagi buat pabrik di Indonesia, namanya nisan. Nisan itu adalah BUMN-nya Jepang, perusahaan BUMN Jepang yang dibiayai negara Jepang untuk membuat alutsista bagi pesawat tempur, tank baja, kapal-kapal perang, itu namanya perusahaan nisan. Jadi perusahaan nisan itu BUMN-nya militernya Jepang, perusahaan nisan. Nisan itu lah yang membuat peralatan Jepang. Karena negara-negara yang lain tadi kayak Belanda menjajah kita 350 tahun. Datang dia 2 tahun di Indonesia, mundur di Belanda, kalah. Karena melihat Jepang ini kekuatan yang kuat sekali ya. Akhirnya Inggris ini ngomong ke Amerika, nggak bisa ini Jepang. Minta Amerika ini ikut andil dalam perang ini. Ketika Amerika hadir, dia mulai nuklir, bom atom. Melegakannya Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Total lumpuh Jepang, berhenti ya. Dia mengakui kekalahan. Nah, apa hubungannya dengan sejarah ini tadi? Sejarah inilah tolak balik di mana ada namanya ilmu tentang perancangan pembangunan. Bagaimana membangun dunia yang tadinya kacau balau, yang tadinya ekonominya kuat, tiba-tiba negaranya hancur. Bayangkan kalau kalian lihat sekarang negara Ukraina ya. Ukraina hancur babak belum nggak kira-kira negaranya? Hah? Otomatis jadi titik nol berarti ya. Kalau membangunnya, maka ilmu itulah yang digunakan untuk perancangan pembangunan. Disitulah mulai awal kisah bagaimana ilmu perancangan pembangunan ini dibuat. Bertolak belakang dari perang dunia. Kira-kira paham kan? Kenapa kita belajar perancangan pembangunan ini? Kita juga dijajah Belanda Jepang, muncullah ilmu tentang perancangan pembangunan untuk membangun negara Indonesia. Mulai Soekarno sebagai bapak kepala. Yang dilakukannya itu ketika dia menjadi pemimpin, dia harus mengambil alih ini. Yang tadinya Belanda mempunyai pemerintahannya, dia harus ambil alih pemerintahan ini. Sama Soekarno, dia ambil alih Bank Japanese Bank tadi, yang alihnya menjadi Bank Indonesia. Kemudian ada namanya kan gubernur Belanda tadi, dia ambil alih. Dia bilang akan gubernur yang ada namanya gubernur Jawa Barat, Jakarta, DKI Jakarta, di mana-mana itu kan gubernur. Karena Belanda yang ngomongnya gubernur itu berasal dari Belanda. Jadi dia adalah pemerintahan. Mulailah tahap pembangunan. Di dalam tahap pembangunan, Soekarno ini namanya politiknya itu namanya politik mercusuar. Tahu nggak kalian namanya politik mercusuar? Apa itu politik mercusuar? Pak, politik mercusuar itu yang ada di pantai buat sinyal apa namanya? Ada yang tahu nggak politik mercusuar? Ada yang tahu? Mercusuar itu kasih kode ke negara-negara lain. Oh, kami ini negara besar nih, kata Soekarno. Karena Soekarno itu ahli berpidato, proklamator, aklamasi, mereka lakukan aklamator. Dia berbicara, menggebu-gebu. Soekarno ini politiknya mercusuar. Politiknya mercusuar itu biar orang tahu negara Indonesia ini negara yang ada sekarang ini. Dia harus memproklamirkan. Dia kerjasama mana-mana. Dia bermain politik di kancah internasional, dia kerjasama dengan Amerika, dia juga kerjasama dengan Uni Soviet. Dia kerjasama. Melihat dunia ini kan habis perang dunia kedua nih. Maka dia tidak mau Soekarno ini. Kita barusan masyarakat kami.
bangsa merdeka, negara Indonesia ini tidak boleh ikut negara yang berperang ini. Maka dia menggunakan namanya gerakan non-blok. Dia membuat namanya gerakan non-blok. Jika makanya apa tuh kira-kira gerakan non-blok ini? Ada di Bandung. Gerakan non-blok ini gerakan negara-negara yang tidak ingin perang, yang ingin terlibat peperangan. Itu namanya gerakan non-blok. Maka yang dilakukan Soekarno itu politik mercusuar. Politik mercusuar seolah-olah negara kita ini besar, ya? Emang besar benar. Tapi Soekarno itu ini sekali, apa namanya? Soekarno itu ingin kita ini negara yang besar, tidak sebagai negara lain. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah membuat pesta olahraga yang besar. Yang membuat namanya Gelora Bung Karno. Padahal negara kita ini udah habis dijajah, tiba-tiba nggak ada dana kita ini tadinya itu pemerintahan Belanda ini ketika dia keluar dari Indonesia dibawa ada sesuatu. Uangnya yang dibutuhkan kepentingan oleh pemerintah Belanda ini, kepentingan itu dibawa keluar dari Indonesia. Seperti di bawah itu negara yang tidak punya uang, tiba-tiba mau bangun. Tapi itu belum ada yang namanya stadion besar yang sampai saat ini ibaratnya kalau dibuat Piala Dunia contohnya seperti itu. Waktu itu belum bayang membuat stadion besar itu, tapi Soekarno buat. Kemudian dia buat juga emas, banyak itu, menara tinggi yang katanya ada emas di atasnya. Orang menganggapnya apa? Indonesia negara yang besar. Tapi apa yang terjadi? Soekarno mencetak uang berlebihan. Ini kaitannya dengan ekonomi. Soekarno mencetak uang berlebihan. Ketika uang dicetak berlebihan, jadilah namanya inflasi. Inflasi kenaikan harga saat itu melambung. Mencapai kenaikan inflasi itu 500%. Bayangkan, 500%. Karena tahu nggak, inflasi Indonesia ini namanya berapa? Nama inflasi Indonesia berapa kira-kira? 5-7%. Inflasi itu harus ada ya. Inflasi itu harus ada. Kenapa harus ada inflasi? Agar perusahaan yang membuat barang ini dia mengalami keuntungan. Itu harus ada inflasi. Itulah margin dari perusahaan tadi mengalami keuntungan. Ya. Kalau tidak ada inflasi, maka barang harga stabil. Kalau stabil, perusahaan stabil juga, tidak ada keuntungan. Ya. Maka tapi inflasi itu harus distabilkan. Tapi misalkan inflasi naik 500%, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan itu konsumen. Karena harganya melambung tinggi 500%. Nah saat itulah terjadi karena kebijakan luar tadi, Soekarno tadi membuat cetak uang banyak-banyak untuk membangun stadion yang besar, membangun Monas, membangun apa aja. Mercusuarlah Soekarno. Saat Soekarno mengatakan kepada Muhammad Hatta, Pak Hatta, kita sudah mercusuar, kita sudah ini. Biar orang tahu negara kita ini besar. Tapi apa yang tadi dikatakan Muhammad Hatta karena akhirnya dia tidak setuju dengan Soekarno untuk membangun yang terlalu berlebihan tadi. Karena akan terjadi inflasi kata Hatta. Tapi si Soekarno ini tetap ingin sekali membangun. Akhirnya Hatta mengundurkan diri dari Soekarno. Kalau itu silakan teruskan, tapi saya mundur. Dari sinilah titik dari Soekarno harus lengser dari jabatan. Soekarno ini ditetapkan presiden seumur hidup. Tapi karena terjadi inflasi 500%, harga beras naik 500%, orang tidak bisa makan, gejolak kelaparan.
Pak Rizal Barat menuntut Soekarno mundur. Akhirnya berbagai peristiwa sampai ke tahun 1995 namanya gerakan G30 G30S. PKI. Jadi kita belajar perencanaan pembangunan ini tidak lepas dari Sejarah. Jadi kita ceritakan dulu, kita telah membahas rencana pembangunan tadi dari kerajaan sampai perang dunia sampai Soekarno. Mau lebih lagi nggak kira-kira bagaimana pembangunan saat ini di revolusi industri 4.0? Kalian tahu industri 4.0? Industri 4.0? Nanti kalian belum terlalu mengenal. Kalian pakai Shopee, kalian pakai Grab, kalian pakai Maxim, itulah disebut dengan industri 4.0. Mau kita bahas di sana? Mau? Bagaimana? Mungkin itu materi kita, materi untuk saat ini. Kenapa ada nama untuk perencanaan pembangunan? Kemudian kita belajar tentang apa itu kapitalis, ada sosialis, ada campuran. Tidak lepas dari sejarah semua. Apa itu kapitalis, sosialis, campuran? Itu adalah cara bagaimana suatu negara untuk melakukan situasi negaranya sejahtera, rakyatnya sejahtera. Tapi caranya beda-beda. Ada yang harus menunjukkan modalnya, ada yang menganggap negara sedang mengaturnya, ada yang menganggap wah ini nggak bisa, harus ada campuran. Ada boleh swasta, ada boleh negara yang Indonesia sendiri menganut sistem campuran. Itu mungkin sejarahnya teman-teman. Kita cukupkan dulu kali ini. Mungkin ada yang ingin pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Hari ini mau belajar sejarah? Coba searching di YouTube saat ini. Apa aja sejarah kalian belajar? Pasti ada yang belajar. Siap? Siap. Kalau Mas Kari? Pesawat. Masuk. Maksudnya? Jadi kita ini belajar ini yang kalian belajar apa nih? 2002 yang kalian pelajari tahun 45 tahun 1992 yang ratusan tahun yang lalu yang kalian pelajari. Jadi kalau kalian berbicara dengan perencanaan pembangunan, kalian belajar sejarah. Oke, ternyata mungkin pelajaran kita terkait perencanaan pembangunan, maka kita bahas lagi ke depannya. Oke? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.